Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Priwo. Oke, alhamdulillah hari ini saya dapat pesanan 50 box atau 50 paket nasi ayam Semarangan kayak gini. Buat kalian yang mau tahu gimana cara buatnya, oke langsung aja. Pertama, nanti kita akan buat sate usus ya. Ini ada 3 kg usus, saya rebus dengan serai dan salam. Direbus sampai mateng. Kalau udah mateng, lalu kalian buang airnya, ditiriskan supaya nggak bau, ditiriskan ya. Kemudian ini untuk sambal gorengnya nanti ada 500 gram cabai rawit. Ini saya rebus. Kemudian kita akan buat nasi gurihnya. Ini ada 5 kg beras sudah saya cuci bersih. Kemudian tambahkan aromatiknya, ada serai, salam, daun salam ya. Tadi ada daun jeruk, laos dan juga jahe. 5 kg. Ini saya tambahkan santannya sekitar 5,5 liter. Saya buat dari 2 butir kelapa yang ukuran besar. Kalau kelapa kalian ukuran kecil ya jadi 3-4 gitu. Kalau yang ukuran besar itu kelapa parut ya. Kalau ditimbang sekitar 500-600 gram. Itu kalian peras ya, perasan pertama dan kedua, totalnya 5,5 liter. Tinggal kalian campurkan di sini di beras yang udah dicuci tadi. Ini kita akan aron sampai menyusut. Jangan lupa diaduk-aduk supaya nggak gosong bagian bawahnya. Kalau udah ngeresep seperti ini, baru saya tambahkan garam. Garamnya ini ada 5 sendok teh munjung. Saya ngasih garamnya itu kalau santannya udah ngeresep ke berasnya seperti ini, supaya dia asinnya tuh ada. Kalau misalnya kalian taruh di depan biasanya kurang asin. Setelah itu tinggal dikukus sekitar 1 jam. Jangan lupa diaduk-aduk sampai dia mateng, begitu ya, sekitar 1 jam saya ngukusnya. Kemudian ini untuk opornya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jinten, ketumbar, sama lada. Saya blender dengan sedikit air. Ini kita akan tumis dulu bumbunya, bumbu halusnya. Kemudian tambahkan aromatiknya. Di sini saya pakai serai, salam dan juga laos. Kemudian ini ada minyaknya 150 ml. Setelah digongsor seperti ini, saya tambahkan kunyit bubuk. Kunyit bubuknya ini saya untuk ukuran ini ya, nanti saya kasih 2 sachet. Satu sasetnya itu sekitar 7,5 gram. Boleh pakai itu kunyit yang masih fresh gitu juga nggak apa-apa, tapi disangrai dulu atau dibakar dulu ya. Ini ada 6 liter santan, saya ambil dari 3 butir kelapa. Peresan pertama dan peresan kedua. Kemudian saya tambahkan bumbunya tadi. Kemudian ini ususnya yang udah kita rebus tadi di awal dimasukkan ke sini. Ditunggu sampai dia ngeresep gitu, baru nanti kita angkat, ditunggu dingin baru kita tusuk-tusuk untuk buat satenya. Jadi bumbunya ususnya ini saya jadiin satu dengan opornya. Ini saya tambahkan garam sekitar 6 sendok teh garam. Kemudian saya tambahkan gula. Di sini saya pakai gula Jawa. Gula Jawa sekitar 50 gram. Boleh diganti dengan gula pasir. Nanti kalau untuk nasi ayam Semarangan itu kan ayamnya disuir-suir ya. Ini kita pakai ayam totalnya sekitar 4 kilo. 4 kilo ayam. Jadi nanti suirannya tuh yang besar-besar gitu, jangan yang kecil-kecil kayak bubur ayam. Itu kita masak sampai matang ya pokoknya.
Kemudian untuk sambal gorengnya di sini ada sambal yang udah kita rebus tadi, saya campur dengan bawang merah, bawang putih dan juga kemiri. Lalu saya gongso dulu di awal. Tambahkan aromatiknya, di sini saya tambahkan daun salam, kemudian ada serai sama laos. Karena tadi kita blender dengan air, ini kita akan susutkan dulu kadar airnya. Setelah itu baru nanti kita tambahkan minyak. Kalau buat sambal goreng seperti ini, kalau kalian takut nyiprat-nyiprat itu pakainya, rekomendasinya pakai api yang kecil. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai api besar, jangan lupa ditutup seperti ini supaya dia nggak muncrat-muncrat gitu. Nah, tandanya matang itu kalau minyaknya tuh dia udah pecah, baunya udah nggak langu, itu tandanya udah matang, baru bisa kita masukkan santannya. Ini santannya saya kasih sekitar 8 liter. Saya ambil dari 3 butir kelapa parut ya. Kalian peres santannya, peresan pertama dan kedua langsung aja jadi 8 liter. Kemudian saya tambahkan gula jawa sekitar 300 gram, saya pakai gula aren tadi. Kemudian ini saya tambahkan skengkel, optional aja, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, kalau ada tambah enak. Skengkel tulang sapi itu ya. Kemudian ini saya tambahkan ramba atau krecek secukupnya aja. Ini saya hitung sih, satu porsinya itu saya kasih sekitar 1 atau 2 gitu. Jadi isiannya nanti ada jipang atau labu siam, kemudian krecek, sama saya juga tambahkan tahunya itu tahu putih itu kalian potong-potong tipis-tipis, dibuat kayak segitiga gitu, lalu digoreng dulu sebelum dimasukkan. Jadi tahunya itu digoreng. Cuma kalau kalian di pasar dapat tahu yang kayak gini yang udah digoreng seperti ini itu juga lebih enak ya, nggak PR. Cuman kalau misalnya belum ya kalian goreng sendiri. Kemudian ini untuk garamnya, ini saya kasih sekitar 3 sendok makan. Kemudian saya tambahkan juga kaldu bubuk. Untuk jipangnya ini saya pakai 3 kilo yang udah dipotong-potong, saya beli di pasar, jadi nggak PR motong-potong di rumah. Jipang masuk, diaduk-aduk. Untuk santannya tadi total 8 liter menurut saya udah cukup, karena nanti per porsinya itu kita masukin pakai plastik setengah kiloan ya, itu kuahnya sekitar 100 sampai 150 ml, jadi udah cukup menurut saya. Kalau misalnya kalian mau lebih ya tinggal tambahin lagi. Kemudian saya tambahkan cabai rawit supaya dia seger, pedes gitu juga ya, ada gurih, manis, ada pedesnya, tambah pedes maksudnya. Untuk santan kanil ini ada 2 liter santan kental ya, diambil dari 3 butir kelapa, tambahkan bawang merah, bawang putih dan juga kemiri. Ini kita masak di api besar sampai dia mengental. Ini saya tambahkan laos, salam dan serai. Kalau udah mengental seperti ini, pindah di api kecil sampai nanti dia keluar minyaknya, namanya santan kanil. Oh ya, tambahkan garam dan gula pasir ya. Kalau di Jogja di gudeg itu ada namanya areh ya, kalau ini namanya santan kanil. Nah, kalau udah keluar minyaknya seperti ini kalian matikan ya. Ini untuk final looknya. Di sini saya pakai tin wall ukuran 1500. Cari yang modelnya tuh tinggi, jangan yang pendek, kan ada yang pendek ada yang tinggi. Kalau tinggi itu dia bisa masuk semuanya. Kayak gini tampilannya. Satenya saya buat dua, satu porsinya dapat 2 ya, kayak gini. Nasinya kalian taruh di daun atau kertas minyak, kemudian kasih berambang goreng, kemudian telurnya bagi 2. Untuk suiran ayamnya itu yang tebel-tebel banyak gitu ya. Kemudian satenya 2, sate ususnya. Untuk sayur jipang dan juga kuah opornya itu saya bungkus di plastik ukuran setengah kilo. Tampilan seperti ini. Untuk santan kanilnya itu kalian siram di atas telur sama suiran ayamnya. Oke, selesai sudah pesanan kali ini. Tinggal nunggu capeknya, tinggal nunggu ngantuknya. Buat kalian yang baru aja jalan-jalan dan ketemu channel ini, tolong bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara subscribe, kasih like, komen, dan juga bunyikan lonceng, supaya kalau ada video baru kalian gak bakal ketinggalan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.